Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah SWT yang pada pagi hari ini telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruang guru ini untuk mengadakan acara pengibasan budaya positif di SMA Negeri 3 Demak yang akan disampaikan oleh Ibu Widyorini SPD. Ibu Widyorini, Bu Rini yang saya hormati, sebagai CGP Angkatan ke-7, ini adalah bintang terang SMA 3 yang sebelumnya sudah ada yang 5 yang sudah lulus, rekor guru CGP terbanyak SMA di Kabupaten Demak. Ini bertempat tinggal di lingkungan kerjanya adalah di antara sudut-sudut ruangan ini. Ini menandakan bahwa kita adalah suatu hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak sembarangan karena melalui tahapan-tahapan yang super ketat. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru yang hari ini, walaupun ini adalah mungkin anak-anak libur, tapi gurunya tidak libur. Ini artinya sudah antrian, ya antrian. Siapa tahu nanti di antara kita ini adalah muncul pemimpin baru yang sekarang ini duduk bersama kita. Saya tambahannya karena ini adalah implementasi budaya positif, maka ini untuk refresh diri kita sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, acara yang keempat yaitu acara inti pengibasan budaya positif di SMA Negeri 3 Demak yang akan disampaikan oleh Ibu Widyorini SPD dalam rangka memenuhi tugas CGP Angkatan ke-7 tahun 2022. Kepada Ibu Widyorini kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru semuanya. Salam sehat selalu ya. Salam sehat dan bahagia tentunya. Terima kasih untuk kedatangannya hari ini. Mohon maaf undangannya mendadak dan saya sangat berterima kasih dan bersyukur atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya, baik dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dan TU dan guru ya. Terima kasih semuanya, syukur alhamdulillah. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sukirno selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Demak yang sudah berkenan memberikan ujangan dan petuah untuk kita dan menyemangati kita semuanya. Kemudian terima kasih juga untuk Pak Heri dan semua wakil dan semua guru dan TU atas kehadirannya. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu di sini, tolabul ilmu bersama-sama belajar. Saya di sini mau mengimplementasikan pemahaman saya tentang budaya positif yang saya terima dari pendidikan guru penggerak angkatan yang ke-7. Kita sama-sama belajar. Kemarin juga Bapak dan Ibu guru sudah mengerjakan PMM, pelatihan Merdeka Mengajar, dan alhamdulillah banyak yang sudah lulus, banyak yang sudah selesai topik sampai 11. Jadi pada hari ini kita sama-sama belajar. Kita mulai ya dari pengertian yang pertama itu yang saya angkat di sini, temanya adalah budaya positif. Bapak Ibu sudah, saya yakin sekali Bapak Ibu sudah paham dan mengerti tentang budaya positif. Jadi dua kata ya, kata budaya dan positif. Budaya itu apa Bapak Ibu? Iya, suatu kebiasaan, itu kebudayaan yang nantinya menjadi budaya yang akan kita wariskan. Kita juga dulu mewariskan budaya dari nenek moyang kita ya.
positif itu kan baik. Berarti budaya positif itu adalah kebiasaan atau nilai-nilai baik. Ya, di sini kalau di dalam sekolah budaya positif itu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, contoh dari implementasinya budaya positif itu apa? Di sini kita mengenal ada nilai-nilai kejujuran, kemudian peduli pada lingkungan, terus tadi tepat waktu. Di sini penjabarannya banyak ya. Tepat waktu itu kalau kita datangnya tepat waktu, tidak terlambat. Siswa juga begitu. Tepat waktu memenuhi kewajiban kita. Kalau kita yang mengajar, kalau murid belajar seperti itu. Kemudian budaya positif tersebut dapat dijalankan kalau kita mau menerapkan konsep-konsep. Yang pertama ada disiplin positif, kemudian memahami motivasi perilaku manusia, itu berkaitan sama hukuman dan penghargaan. Kemudian posisi kontrol dari guru, membuat keyakinan sekolah. Kalau di tempat kita yang sudah kita buat itu kontrak belajar ya. Di awal tahun itu ada kontrak belajar. Nah sekarang namanya menjadi keyakinan kelas. Kalau kelas sudah membuat berarti nanti menjadi keyakinan sekolah. Dan penerapan untuk proses disiplin positif, motivasi, posisi kontrol, keyakinan kelas itu nanti penerapan untuk mengatasi siswa atau murid yang melanggar, tidak memenuhi keyakinan kelas itu dengan menggunakan namanya segitiga restitusi. Ini yang paling menarik dalam topik kita karena segitiga restitusi itu hanya diperoleh pada pendidikan guru penggerak dan kurikulum Merdeka Mengajar atau Merdeka Belajar. Sekarang disiplin positif apa Bapak Ibu? Kata disiplin apa coba Bu Endan? Tepat waktu. Bu Ati taati peraturan. Bu Ati monggo. Disiplin itu apa Bu Ati? Kalau positif kan pasti tadi baik ya. Disiplin ya mengikuti aturan yang ada. Ya mengikuti aturan yang ada. Baik, kita buka. Disiplin positif itu kriterianya seperti apa? Bisa dibacakan ya? Bisa dibaca, dipahami ya? Di situ disiplin yang berasal dari diri sendiri, yang disebabkan karena rasa tanggung jawab yang muncul dari dalam diri untuk melaksanakan tindakan sesuai hati nurani tanpa paksaan atau karena ingin dihargai oleh siapapun. Berarti disiplin ini karena merupakan sesuatu hal yang diyakini kebenarannya dan menjadikan seseorang itu bangga dan penghargaan untuk diri kita karena telah melakukannya. Berarti motivasinya ada dari diri kita sendiri. Itu namanya disiplin positif. Kemudian penerapan dari budaya positif yang berikutnya karena adanya motivasi. Motivasi ini ada dua hal. Motivasi yang berasal dari dalam dan motivasi yang berasal dari luar. Bisa terbaca jelas ya? Motivasi perilaku manusia. Seseorang itu berbuat pasti dia memiliki tujuan, ya. Nah, motivasi itu ada dua. Motivasi eksternal itu karena dia ingin menghindari ketidaknyamanan atau biar tidak dihukum. Kemudian motivasi yang
itu yang berasal dari luar diri. Kalau yang dari dalam diri itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi internal. Nah, yang kita pandai di sini atau penekannya adalah hindari hukuman dan hindari pemberian penghargaan yang berlebihan. Saya ada teman itu di-share di WA story-nya, anak-anak maju dikasih uang 5.000. Langsung saya komen, kok seperti itu ibu? Saya bilang gitu, teman saya ada yang seperti itu. Kalau kita sebagai guru seperti itu berlebihan apa tidak ibu? Tidak tepat, berlebihan ya. Jangan dilakukan seperti itu. Kalau kita sebagai guru, lebih baik kita memberikan motivasi kepada mereka untuk memberikan poin tambahan. Misalnya mereka itu pas ulangan atau pas semesteran nilai mereka jelek, mungkin mereka masih sakit saat melaksanakan. Nah, itu bisa kita tambahkan nilai di situ sebagai keaktifan mereka. Kemudian kita agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Itu motivasinya. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama, bertahan hidup. Harus, kalau murid yang datang ke sekolah atau guru itu harus sudah cukup makan, minum, dan tidur. Jangan sampai murid atau guru itu belum sarapan sampai di kelas kepalanya pusing, ngantuk, tidur di dalam kelas. Jangan seperti itu, karena kan kita sebagai contoh, kita sebagai teladan mereka harus cukup itu kebutuhan dasarnya. Kemudian kasih sayang, kita harus menyayangi murid kita itu sama, semuanya kita anggap sebagai anak-anak kita, tidak boleh pilih kasih. Nah, terus kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ini setiap perilaku manusia memiliki alasan. Ini yang sudah dicetuskan oleh William Glasser. Perilaku manusia dipengaruhi oleh 5 kebutuhan dasar manusia. Jika 5 kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, maka akan melanggar peraturan. Kebutuhan hidup untuk makan, minum, tidur, kasih sayang, dan diterima, ingin diperlakukan sama. Penguasaan, ingin diakui. Saya ada di kelas ini, Bapak, Ibu. Saya duduk di sini. Berarti mereka ingin diakui kalau mereka itu ada di situ. Terus kebebasan, pembelajarannya harus bervariasi. Jangan setiap kali dituliskan di papan tulis. Anak-anak menjadi memilih untuk bebas, tidak mau belajar yang sama seperti itu. Pembelajarannya harus bervariasi. Makanya biasanya kalau seperti itu anak-anak ambil HP, main game, ya, atau tidur bahkan. Ini bebas saja daripada saya melihat ibu guru mencatat di papan tulis terus. Kesenangan, anak-anak butuh senang. Monggo Bapak Ibu guru berdiri sebentar. Semuanya berdiri sebentar ya, enggak benar. Oke Bu, siap. Monggo. Dari tadi kan Pak Kenom sudah lama ya. Kita breaking sebentar. Bapak Ibu tahu potong bebek angsa? Tahu. Iya. Potong bebek angsa gitu ya. Nanti hanya pasti nomor 1 penghukum. Kamu sini. Nanti dikata-katain, kasihan ya. Sudah terlambat, sepatunya nggak hitam lagi pada hari Senin. Pasti nanti dimarahinnya nggak selesai ya. Nah, kira-kira kalau posisi
bukan sebagai penghukum yang akan menimbulkan trauma, rasa takut pada murid, bahkan menimbulkan rasa dendam. Kalau obat merasa bersalah kan didatangi, itu biasanya bareng sama sebagai teman ya, dan memantau dia mati, loh anak itu kok telat, sepatunya ndak hitam, ya, kan sudah dipantau, terus didekati. Baik. Setelah itu diingatkan, kamu tahu apa kesalahanmu hari ini? Anak yang melanggar peraturan itu juga punya hati kan? Dan dia juga pasti tahu, Bu, saya tidak memakai sepatu hitam dan saya juga datangnya terlambat. Nah, posisi Bapak Ibu guru itu harusnya sebagai manajer seperti itu, membuat murid itu merasa bersalah, tidak langsung menghukum. Hindari yang menghukum ya, Bapak Ibu, harus sebagai manajer. Nanti next ke depannya saya jelaskan. Lanjut ya. Untuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini merupakan sebuah ketetapan atau aturan kelas yang disepakati dan dijelaskan bersama apa dampak yang akan diterima biasanya jika kesepakatan tersebut telah dilanggar. Pembentukan dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan merupakan proses untuk menciptakan disiplin positif dari siswa, sehingga siswa dengan kesadaran penuh akan melaksanakan ketentuan tersebut dengan tanggung jawab. Guru di sini berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas, diambil dari nilai-nilai kebajikan universal yang digunakan melalui kesepakatan kelas yang nantinya akan menjadi kesepakatan sekolah dengan kesepakatan antara guru dan murid. Di sini yang berperan siapa, Bapak Ibu guru? Wali kelas dan murid yang ada di kelas tersebut membuat kesepakatan kelas. Restitusi ini pertama kali dicetuskan oleh Diane Wilson. Ini segitiga restitusi itu yang pertama, itu yang paling bawah, menstabilkan identitas. Bagaimana cara menstabilkan identitas? Kita bisa mengucapkan atau mengatakan kepada peserta didik kita, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Seperti anak yang datang terlambat tadi, dipanggil, setiap orang kan pasti pernah bersalah. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Jadi diingatkan baik-baik, nanti akan lebih mengena di hati. Itu menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Di situ tulisannya validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Bapak Ibu bisa menggunakan dua kalimat ini. Kemudian untuk menanyakan keyakinan, dikembalikan lagi kepada keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kira-kira keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati yang sudah kamu langgar, yang tidak kamu taati? Kemudian kalau sudah dijawab oleh anak tersebut, ditambahkan lagi, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kira-kira apa solusi yang dapat kamu lakukan? Nah, anak yang tadi sudah merasa bersalah, sepatunya tidak hitam, dia kan akan menjawab solusi yang pertanyaan yang kita sampaikan. Saya akan berusaha untuk mentaati peraturan. Kesepakatan yang saya langgar, yang pertama tidak disiplin. Yang kedua, saya tidak memiliki tanggung jawab terhadap apa yang sudah disepakati. Maka guru akan menerapkan segitiga restitusi ini
lebih legowo ya. Kan sudah tidak pakai emosi ya, karena kita mengelola emosi kita dan kita juga mengelola emosi anak. Itu penerapan siaga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Wid mengatakan bahwa kalau dulu namanya kontrak belajar, kalau tadi apa namanya? Keyakinan belajar. Nah tadi juga keyakinan kelas. Nah tadi itu Bu Wid mengatakan kalau keyakinan kelas itu dibuat antara wali kelas dengan siswa. Nah bagaimana dengan guru? Dengan keyakinan kelas antara guru mata pelajaran. Kalau umpama itu SD, mungkin antara wali kelas dengan muridnya. Tapi kalau di SMP dan SMA itu kan hanya wali kelas, guru itu tidak akan tahu guru-guru mapelnya. Nah, monggo saya mohon penjelasannya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rohim. Dilanjutkan yang ketiga Bu Sri Ambarwati, monggo. Maaf, ini saya tidak mengikuti seluruhnya, tapi baru saya datang baru agak sibuk di rumah dan saya cuti sebenarnya hari ini. Tadi yang disampaikan oleh Bu tentang budaya positif dan disiplin positif ini mengenai sudah bagus ya. Cuman dalam prakteknya seperti saya sebagai guru itu ada beberapa hal untuk menumbuhkan budaya positif dan disiplin positif, terutama di dalam menggerakkan budaya dan disiplin positif yang bagaimana agar siswa itu betul-betul melaksanakan budaya positif dan disiplin positif. Misalkan pada saat kerja bakti, misalkan kebersihan kelas atau lomba antar kelas, ini guru sudah memberi contoh, sudah ikut serta terlibat memberi contoh dan melakukan tindakan yang positif. Ya, disiplin positif, ya tindakan positif tadi. Tetapi siswa itu dalam kenyataannya itu masih sulit sekali untuk ditumbuhkan. Misalkan saya sudah memberi contoh, siswa asik main HP terus sibuk nonton yang lain gitu. Padahal ini ada beberapa teman yang bisa ditumbuhkan, ada yang belum. Nah ini PR bagi yang belum, ini bagaimana untuk menumbuhkan kepada mereka supaya disiplin dan budaya positif. Terus kemudian solusi bagi guru yang tepat itu seperti apa ya? Gitu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri Ambarwati, monggo Bu. Terima kasih untuk tiga penanya, benar-benar luar biasa, pertanyaan yang bagus dan pantas kita aplaus ya. Aplaus untuk Bapak Guru yang sudah memberikan pertanyaan. Yang pertama dari Bu Endang tentang disiplin pasti positif, saya sangat setuju. Karena di sini saya memaparkan tentang budaya positif yang salah satu penerapannya dengan disiplin positif. Dan kita memang harus mengakui kalau disiplin itu pasti kegiatannya sangat positif. Terima kasih untuk penegasan dari Bu Endang ya. Memang disiplin selalu positif ya. Kemudian untuk Pak Muhammad Abdul Rohim, pertanyaannya berarti ini aplikasi atau penerapannya di SD, SMP dan SMA. Untuk di SMP dan SMA sesuai dengan yang saya pelajari itu memang kita membuat keyakinan kelas itu kesepakatannya adalah antara wali kelas dengan murid. Nah hasilnya nanti ditempelkan di kelas Pak, sehingga Bapak Ibu guru yang mengajar itu bisa melihat dan memantau. Kita sekarang itu dianjurkan tempelan yang ada di kelas itu adalah tempelan motivasi siswa, kemudian majalah dinding, literasi, pojok baca, hal-hal seperti itu. Kalau yang di
sekolah dasar ya otomatis guru kelas dengan siswa yang ada di kelas itu. Begitu Pak Bu Indah bisa menjawab tadi. Kalau disiplin pasti positif, kan gitu? Ya. Karena disiplin yang baik itu menegaskan itu. Nah, menegaskan. Ya. Monggo. Silakan ya. Masalahnya yang sudah kita kerjakan sementara ini biasanya kan seorang guru untuk memulai pelajaran itu menggunakan kontrak. Kalau untuk mata pelajaran itu memang pakainya kontrak belajar. Cuman kalau untuk yang di dalam kelas itu kita pakainya keyakinan kelas. Kalau untuk tiap-tiap guru ya dengan kontrak belajarnya masing-masing tetap masih ada itu. Itu yang standar proses masih tetap nanti ditanyakan. Dan untuk keyakinan kelas itu nanti dibuat seperti ada berita acara. Ini saya sudah buat untuk aksi nyata. Sebentar, Pak Project. Untuk aksi nyata saya ini ada keyakinan kelas yang ditandatangani dengan ketua kelas itu saya tampilkan di sini. Nah, ada seperti ini. Sebentar. Berita acara, penentuan keyakinan kelas. Oh, ini belum saya ambil 11 IPA 4 dulu. Dari 12 IPA 6 nanti saya edit karena belum saya kirim. Nanti ada berita acaranya pada hari kapan kita membuat itu. Kemudian telah dilaksanakan kesepakatan untuk kelas saya itu ini. Yang awal belum saya edit sebentar. Ini gambar nanti tak edit aja enggak apa. Nanti intinya ada keyakinan kelas yang ditandatangani oleh wali kelas dan ketua kelas. Iya, ada kesepakatan itu. Terus nanti ditempel. Hasilnya ditempel di situ. Terus kita juga harus membuat umpan balik. Umpan baliknya itu nanti juga ditempelkan untuk aksi nyata. Ini belum saya kirim, nanti rencananya setelah pembahasan. Umpan baliknya bisa kok. Nanti juga saya mengirimkan link untuk daftar hadir ya. Nanti saya minta Bapak Ibu untuk mengisinya karena tadi belum sempat untuk saya kirimkan. Terus untuk menjawab dari pertanyaannya Bu Sri Ambarwati, itu kita sebagai guru harus memiliki motivasi 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu memiliki tujuan kalau kita bertindak. Bu Sri Ambarwati sudah memiliki tujuan untuk menyemangati dan untuk mengajak siswanya membersihkan kelas ya Bu. Nah, seperti saya tadi, saya membersihkan kelas ya ikut terjun di dalamnya. Seperti yang sudah saya tampilkan di video ya. Di taman ya saya ikut di taman. Bu Ambar juga sama, sudah di sana. Tapi mungkin dari kelima kebutuhan dasar ini ada yang lepas. Tidak terpenuhi oleh anak-anak tersebut. Karena setiap perilaku manusia memiliki alasan, kemudian kebutuhan hidup mereka, mungkin anak tersebut apa alasannya yang belum mereka penuhi itu. Kebutuhan bertahan hidupnya mungkin mereka sudah semuanya ya. Sekarang kan tidak ada yang kurang makan, kurang minum, tidak ada. Mungkin kasih sayang itu. Kita mendekati anak dengan kasih sayang. Kita juga memberikan kebebasan. Kalian yang ingin di luar kelas siapa, yang ingin membersihkan di dalam siapa. Atau kita buat ide untuk berkelompok. Mereka senangnya di dalam atau di luar, saya menemani gitu. Terus kesenangan, mereka harus senang saat melaksanakan tugas. Dan penguasaan.
mereka ingin diakui, ini ibu saya sudah membersihkan, saya sama-sama dengan ibu. Kita harus memotivasi mereka, mengajak mereka dengan kasih sayang, dengan membebaskan mereka inginnya berkreasi yang di mana. Mereka juga dengan senang, dan mereka juga kita akui mereka sudah ikut andil dalam kebersihan kelas. Dan posisi kita sebagai kontrol, jangan menjat, ya, jangan menghukum anak. Anak saya itu tidak ada yang mau kalau diajak kerja bakti, kan jangan begitu. Semuanya kita berikan dengan membuat orang merasa bersalah. Mengapa yang lainnya sudah ikut andil kebersihan dan menata kelas, mengapa kamu tidak ikut? Alasanmu apa? Ditanyakan alasannya. Nah, kesepakatan atau keyakinan kelas yang mana yang tadi kamu belum lakukan? Terus untuk memperbaiki kesalahanmu, kamu mau melakukan apa? Ditanyakan saja. Saya ingin, misalnya jawaban anak, saya inginnya menghias kelas saja, Bu, tidak menyapu. Atau carilah solusi yang membuat anak itu menjadi memiliki tanggung jawab. Kan kita bisa juga memposisikan diri sebagai teman, pemantau, dan yang terakhir yang paling tinggi itu posisi kita sebagai manajer. Kita harus mampu mengelola siswa-siswi kita untuk memiliki atau untuk mematuhi keyakinan kelas yang sudah disepakati. Seperti itu jawaban saya, Bu Sri Ambarawati. Mungkin dari ini kita ada guru pengajar praktik, ada Bu Endah Purwaningrum dan Bu Suharfiati. Monggo kalau mungkin mau ada menambahkan, monggo Bu Endah. Terima kasih. Saya hanya sekedar menambahkan saja. Sebenarnya budaya positif itu sudah kita lakukan. Hanya saja kita belum menamakannya selama ini. Budaya positif, namanya budaya ini. Budaya itu pembiasaan, sehingga yang dinamakan dengan budaya positif adalah pembiasaan yang bernilai positif. Nah, di dalam budaya positif ini terdapat kegiatan-kegiatan yang intinya adalah untuk membentuk karakter murid. Salah satu di antara budaya positif adalah disiplin positif. Itu adalah salah satu di antaranya. Kita sebagai guru sebenarnya menerapkan budaya positif itu dalam berbagai hal. Misalnya bekerjasama atau berkolaborasi dengan rekan sejawat, memberikan teladan bagi siswa. Nah, kalau tadi yang ditanyakan oleh Bu Endah itu mengapa dinamakan disiplin positif, kok ada positifnya? Disiplin positif itu salah satu budaya positif yang dilakukan. Begitu dari saya, mohon untuk ditambahkan rekan yang lain. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu guru semuanya sudah antusias untuk bersama-sama belajar, sharing ilmu. Terima kasih tambahan dari Bu Endah Purwaningrum. Beliau adalah guru pengajar praktik dari SMA Negeri 3 Demak. Saya adalah yang angkatan 7, Bu Endah angkatan yang ke-5. Dan alhamdulillah sudah selesai ya Bu. Untuk budaya positif, marilah kita bersama-sama kita lakukan kebiasaan-kebiasaan baik dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan universal yang selama ini sudah kita lakukan, karena tugas kita sebagai guru itu harus ikut andil dalam mewujudkan budaya positif yang akan kita terapkan dengan menggunakan disiplin positif, menggunakan motivasi,
kepada siswa dengan motivasi yang internal yang kita tumbuhkan dari dalam diri mereka, sehingga mereka memiliki kesadaran untuk berbuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang nantinya menjadi keyakinan kelas. Kemudian dengan adanya budaya positif ini dapat mendorong terciptanya lingkungan positif yang mendukung murid untuk berproses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Pada akhirnya tujuan pendidikan yang kita harapkan untuk mewujudkan manusia yang merdeka. Tentunya dengan slogan dan filosofis dari Ki Hajar Dewantara, ing arsa sung tulodo, ing madya mawon karsa, tutwuri handayani. Kita sebagai guru harus selalu memberi contoh, mendorong, dan juga menyemangati mereka. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu Guru kita berlaku pada ini. Demikian tadi acara pengimbasan budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Widyorini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan waktu yang Bapak Ibu berikan untuk mengikuti acara ini. Sebelum acara ini kita tutup, saya selaku pembawa acara apabila ada tutur kata maupun ucapan dan tingkah laku yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, saya mohon maaf. Dan marilah kita tutup acara ini dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.